Tanda dan gejala pada gagal jantung dapat berupa sesak napas, cepat lelah saat aktivitas, sesak napas saat berbaring yang membaik dengan posisi duduk atau tegap, adanya bendungan di perut yang menyebabkan pasien jadi begah dan mual, dan adanya bengkak di kedua tungkai. Halo sahabat RSUI, perkenalkan nama saya Dr. Haris Sakti Mulyawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Gagal jantung merupakan suatu sindroma penyakit yang terdiri dari sindroma klinis yang disebabkan oleh kegagalan jantung dalam mengalirkan darah atau memompa darah ke seluruh tubuh. Penyebab gagal jantung terbilang sangat banyak, ya. Mulai dari penyakit jantung koroner, penyakit jantung darah tinggi, maupun penyakit jantung bawaan. Intinya semua penyakit jantung bisa berakhir pada gagal jantung. Tanda dan gejala gagal jantung bisa berbagai macam, mulai dari sesak nafas saat istirahat, atau sesak nafas saat berbaring, atau adanya penimbunan cairan di berbagai organ tubuh, mulai dari perut yang menyebabkan begah dan mual, maupun adanya bengkak di kaki. Gagal jantung adalah tergolong penyakit yang sifatnya progresif. Biasanya gagal jantung seringkali tidak bisa disembuhkan, tapi bisa kita kontrol. Dengan minum obat-obatan dengan teratur dan sesuai dengan saran dokter, kita bisa menjaga jantung kita untuk agar tetap prima dan bisa memompa darah seluruh tubuh. Tata laksana penyakit gagal jantung bisa kita mulai dari menjaga status cairan dalam tubuh kita. Karena ketidakmampuan jantung dalam memompa darah, maka status cairan itu sangat perlu diperhatikan. Biasanya pasien dengan gagal jantung diminta untuk membatasi cairan dalam sehari, sekitar 1.500 sampai 2 liter sehari yang bisa diberikan pada pasien gagal jantung. Dan pasien gagal jantung biasanya diminta untuk akan meminum obat yang akan membuat kencing sehingga menguras cairan yang ada di dalam rongga tubuh. Yang kedua, pasien dengan gagal jantung akan diminta untuk meminum obat-obatan yang memiliki efek untuk meningkatkan pompa jantung. Pasien dengan gagal jantung harus mengendalikan faktor-faktor risiko yang seringkali menjadi penyebab gagal jantung, mulai dari tata laksana penyakit jantung koroner yang baik, tata laksana hipertensi, begitu pula dengan tata laksana diabetes mellitus yang seringkali menjadi pencetus untuk gagal jantung. Gagal jantung merupakan proses akhir yang terjadi pada pasien-pasien penyakit jantung. Berbagai penyakit jantung bisa berujung menjadi gagal jantung, mulai dari penyakit jantung koroner, penyakit jantung karena darah tinggi, penyakit jantung karena diabetes mellitus, penyakit jantung karena peradangan pada jantung, penyakit jantung katup, maupun penyakit jantung bawaan. Apabila tidak ditata laksana dengan baik akan menyebabkan gagal jantung. Pencegahan gagal jantung kita bisa melakukan cek rutin kesehatan. Dengan cek rutin kesehatan maka kita bisa melihat faktor risiko gagal jantung dan kita bisa mengobati dengan baik. Kemudian kita bisa melakukan olahraga teratur, diet yang sehat, dan kita juga hindari stres dan hindari merokok.